Baik, Om Swastiastu. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil progres kami terkait RTM 5, yakni penerapan dan pengelolaan teknologi kontainer untuk solusi cloud yang efisien. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya, Ibu Dedes Panarta, dengan NIM 22150911057, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mbak Dini Matayasa dengan NIM 2501051. Nama saya Jalan Dwi Cahyadi Tara dengan NIM 22150911090. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas terkait latar belakang. Yang kedua, yaitu instalasi Docker di Ubuntu. Karena kita sebelumnya sudah memasang Docker di Ubuntu atau menginstal Docker di Ubuntu, mungkin kita hanya menyinggung secara skill saja. Dan ketiga yaitu pembuatan Docker file dan replay container. Hal ini juga akan kita singgung secara sekilas. Dan selanjutnya kita akan mendalami terkait konfigurasi koneksi antar container pada Docker yang telah kita deploy. Dan yang kelima yaitu analisis penggunaan sumber daya sebelum dan sesudah menggunakan container. Dan yang keenam yaitu ada implementasi perubahan dan optimalisasi penggunaan. Dan yang ketujuh yaitu tantangan implementasi dan juga solusi. Dan yang kedelapan yaitu rekomendasi perbaikan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam latar belakang, yang dimana akan dilakukan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari tugas ini, yaitu yang pertama, Cloud Solution Inc. adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan berbasis cloud seperti hosting aplikasi, penyimpanan data, dan analitik cloud. Dengan semakin banyaknya pelanggan, perusahaan menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk efisiensi sumber daya, di mana infrastruktur virtualisasi tradisional mulai tidak optimal akibat underutilization dan overhead dari hypervisor. Selain itu, perusahaan perlu menangani penskalaan layanan web dan database agar dapat dengan cepat menyesuaikan kapasitas saat permintaan melonjak. Tantangan lainnya itu juga memastikan isolasi lingkungan untuk mengelola dependensi aplikasi yang berbeda pada struktur yang sama. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan memilih menggunakan teknologi kontainer seperti Docker, dimulai dengan mengkontainerisasi layanan web menggunakan Nginx dan layanan database menggunakan MySQL. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam VirtualBox atau Ubuntu, yang dimana kita akan menginstalasi Docker pada Ubuntu. Oke, karena sebelumnya kita sudah sempat untuk menginstal Docker, jadi di sini kami telah masuk eh, ke dalam folder berlokasi Docker Project. Oke, jadi yang pertama-tama kita tentunya akan menjalankan command yaitu apt get update strip y. Nah, karena itu sudah terjalan, jadi di sini sudah selesai untuk apt get update strip y-nya. Jadi selanjutnya kita masuk untuk mendaftarkan eh, Docker repository, yang dimana hal itu eh, kita menambahkan repository Docker ke dalam Ubuntu berikut. Lalu kita menginstal Docker dan Docker Compose dengan apt get install docker strip ce docker compose strip y. Karena kita di sini sudah menginstal dua hal tersebut, jadi kita tidak perlu untuk menjalankan komen-komen tersebut. Jadi di sini kami hanya menyinggung saja apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk menginstal Docker pada Ubuntu berikut ini. Dan jika sudah, maka directory Docker ini akan eh, berbentuk seperti berikut ini. Nah, jadi di sini terdapat beberapa kontainer, yaitu karena saya sebelumnya sudah menginstal kontainer Nginx, PHP, maka di sini sudah akan masuk
dua kontainer dan juga satu kontainer yaitu MySQL yang masuk ke dalam PHP. Dan nantinya akan terhubung dengan indeks PHP ini. Jadi untuk menginstal, untuk membuat Nginx container ini, kita harus membuat satu eh, directory yaitu Docker project. Yang di sini saya sudah masuk ke dalam directory Docker project ini. Jadi kita tidak perlu untuk membuat directory tersebut. Lalu untuk mengetahui kontainer-kontainer apa saja yang telah jalan pada Docker ini, kita dapat menjalankan command yaitu Docker PS. Nah, ini di sini telah jalan yaitu terdapat tiga kontainer yang telah jalan yaitu kontainer Nginx, PHP dan juga MySQL. Dan eh, untuk mengecek keterhubungan antara ketiga kontainer ini, kita dapat membuka eh, command yaitu docker docker compose.yml. Di mana kita akan masuk ke dalam folder docker strip compose. Nah, di sini jadi sudah terlihat kita eh, memiliki link dengan PHP, lalu PHP di sini memiliki link dengan MySQL dan juga seterusnya. Jadi di sini sudah terlihat bahwa ketiga kontainer ini sudah saling terhubung. Dan selanjutnya kita coba untuk masuk ke dalam indeks PHP-nya, yaitu dengan cara nano hmm, Docker project. Nah, ini di sini yaitu terdapat code dari indeks PHP yang akan menampilkan website dari localhost yang menunjukkan keterhubungan antara ketiga kontainer yang telah kami buat ini. Jadi kita akan coba untuk masuk ke dalam website localhost tersebut itu dengan cara karena tadi ada salah ketik dan kurang strip, jadi kita coba untuk jalankan lagi kampus admin J. Nah, di sini kita sudah dapat menjalankannya, jadi kita coba. Nah, jadi di sini telah terlihat bahwa PHP kita dan juga Nginx kita sudah terhubung dengan MySQL, yaitu database pada MyDB ini. Sebenarnya kita dapat mengubah eh, tampilan website ini agar kita dapat membuat script sederhana pada website berikut ini agar tercatat pada database dari MySQL-nya.
Sebelumnya saya sudah membuat code-nya, jadi kita tinggal copy paste saja. Jadi kita atur pada indeks PHP-nya. Kita coba masuk ke dalam localhost-nya lagi. Nah, jadi di sini kita dapat menambahkan item. Kita coba tes saja dulu. Tes. Nah, di sini kita sudah masukkan ke dalam database dari eh, dari MySQL yang telah terhubung pada PHP sebelumnya. Oke, jadi sebelumnya saya sudah menjalankan beberapa komen untuk mengecek apakah data yang telah saya masukkan pada script ini apakah masuk ke dalam database dengan bukti bahwa MySQL ini terhubung dengan PHP dan juga Nginx pada cloud tersebut. Dan di sini kita telah masuk ke dalam MySQL dari Docker ini dan telah terbukti bahwa uh, code yang telah saya masukkan ini dengan bernama tes dengan press 0,02 telah masuk ke dalam database MySQL. Oke, karena telah terbukti, jadi kita masuk ke dalam selanjutnya kita masuk ke dalam bagian non container atau ataupun non docker yang telah saya jalankan. Kita compose down dulu pada docker ini itu dengan cara docker. Nah, karena sudah uh, di down pada bagian docker ini, jadi localhost yang sebelumnya sudah di stop. Jadi kita akan masuk ke dalam bagian non docker ataupun non container. Jadi kita clear dulu. Oke, sama seperti sebelumnya, pada non-docker ini atau non-container, saya dan juga dengan teman-teman saya juga sudah eh, menginstal atau meng-create kontainer Nginx dan juga PHP dan juga MySQL. Dengan membuktikannya, kita akan mencoba untuk membuka MySQL-nya. Nah, jadi di sini MySQL telah dapat terbuka. Yes. Nah, di sini terdapat beberapa database yang di mana kita akan menggunakan database example database. Jadi kita exit saja dulu untuk memulai eh, Nginx-nya agar kita dapat membuka website yang telah saya buat pada indeks PHP pada non container ini. Jadi kita coba buka dulu nano indeks PHP. Nah, jadi di sini eh, saya telah membuat beberapa codingan sama seperti sebelumnya, yaitu codingan code pada website localhost yang dibuat berdasarkan Nginx dan juga yang saling terkoneksi dengan PHP dan juga MySQL. Dengan begitu, kita dapat
menambahkan data pada database example yang telah ditampilkan pada MySQL berikut. Jadi kita start dulu Nginx-nya. Lalu kita buka localhost. Nah, jadi kita masuk ke dalam localhost pada bagian non-container. Jadi kita coba untuk menambahkan beberapa contoh CRUD yaitu. Nah, di sini telah masuk eh, data contoh yang telah saya ketikkan tadi. Sekarang kita coba buka pada database example. Kita masuk ke example database. Show tables. Nah, di sini telah masuk data yang telah saya masukkan yaitu contoh. Jadi di sini telah terbukti bahwa eh, Nginx dan juga PHP dan juga MySQL sudah saling terhubung. Dan sekarang kita akan melakukan perbandingan antara non-container dengan container, yaitu dengan cara kita mengecek comment top pada terminal. Kita cek di sini bahwa non-container ini sekitar 1,3 penggunaan memorinya. Jadi cukup besar untuk bagian non-container ini. Nah, untuk penjelasan dari perbandingan performa dari non-dokter atau non-container atau eh, perbandingan dari kontainer ataupun dengan non-container ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikut, yaitu perbandingan antara non-container dengan container. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari perbandingan sebelum menggunakan containerization dan sesudah menggunakan container. Untuk membandingkan efisiensi penggunaan memori dan CPU antara MySQL pada sistem, di sini informasi dari sebelum kontainer itu yang pertama CPU-nya 0,9%, memori 0,5%, VIRT-nya 22,5, RAM 126 MB, SAR 13,1 MB. Lalu di next, di setelah kontainer itu perbandingannya CPU-nya 0,1%, memorinya 0,2%, VRT 2,5 GB, RS 40,1 MB, SSHR 28,28 MB. Lalu perbandingannya yang pertama itu dari CPU usage pada yang non kontainer MySQL menggunakan 0,9% CPU, dalam kontainer Docker penggunaan CPU hanya 0,1%, itu lebih rendah dari lebih rendah dalam kontainer. Lalu yang kedua di memory usage itu pada non kontainer MySQL menggunakan 0,5% dari total memori fisik, dalam kontainer Docker hanya 0,2%, itu lebih rendah dari dalam kontainer. Lalu yang ketiga, resident memory atau REST itu pos utama 120 di tanpa kontainer itu 126 MB, dan di dalam kontainer Docker itu 40,1 MB, itu lebih rendah dari dalam kontainer. Jadi dari data ini MySQL dalam kontainer Docker lebih efisien dalam penggunaan memori dan CPU dibandingkan dengan tanpa kontainer. Kontainer Docker juga mengoptimalkan konsumsi memori yang dapat disebabkan oleh lingkungan kontainer yang lebih terisolasi dan hanya memuat kebutuhan spesifik layanan MySQL. Sekian dari perbandingannya, selanjutnya dilakukan oleh teman saya.
Baik, atau adapun tantangan implementasi dan solusi, yaitu tantangannya ada pada ukuran image container yang besar, di mana memperlambat waktu build dan meningkatkan penggunaan disk space dan memperlama proses pull dan push saat deployment. Adapun solusinya yaitu menggunakan Alpine Linux, di mana yang pertama ya, ringan, ukuran dasar hanya sekitar 5 MB, lalu fungsional di mana mendukung aplikasi ringan dan andal, lalu efisien, proses deployment lebih cepat, penggunaan sumber daya lebih hemat. Next. Ya, jadi di sini saya akan bahas hal yang telah dibahas tadi oleh teman saya, yaitu terkait implementasi perbaikan terkait image dari size yang terlalu besar. Jadi di sini kita menggunakan uh, Alpine agar menangani uh, besarnya kontainer. Jadi ukuran dasarnya itu dengan sekitar 5 MB yang dengan mendukung aplikasi yang ringan dan andal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekomendasi perbaikan yang dilakukan oleh teman saya. Full screen. Selanjutnya, adapun rekomendasi perbaikan, pertama di sini ada optimasi konfigurasi kontainer, di mana optimasi konfigurasi kontainer ini dilakukan melalui beberapa teknik efektif, di antaranya menggunakan base image ringan seperti Alpine Linux yang hanya berukuran 5 MB, mengurangi jumlah layer dalam Docker file dengan menggabungkan perintah-perintah pada satu baris, dan memanfaatkan multi-stage builds untuk memisahkan proses build dan runtime. Lalu yang kedua, implementasi orkestrasi kontainer. Di sini Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer canggih yang memungkinkan pengelolaan deployment, penskalaan, dan pemulihan aplikasi secara otomatis, di mana dengan melalui konfigurasi dalam file eh, YAML, Kubernetes dapat mengendalikan jumlah pod yang berjalan, menggunakan pod yang gagal, dan mengimplementasikan horizontal pod auto scaling untuk menyesuaikan jumlah instance berdasarkan beban sumber daya. Lalu yang ketiga, optimalisasi penggunaan sumber daya. Di sini optimalisasi penggunaan sumber daya dalam kontainer dilakukan melalui beberapa strategi kunci, yaitu menentukan resource request dan resource limits untuk mengatur konsumsi CPU dan memori, menggunakan horizontal pod auto scaling di Kubernetes untuk penyesuaian otomatis jumlah pod berdasarkan beban, dan mengimplementasikan alat monitoring seperti Prometheus dan Grafana untuk analisis penggunaan sumber daya real time. Dengan pendekatan ini dapat berjalan secara efisien, mencegah konsumsi sumber daya berlebih, dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data pemantauan yang akurat. Dengan menerapkan tiga rekomendasi ini, kami memastikan bahwa lingkungan kontainer berjalan secara optimal, efisien, dan scalable, sehingga dapat memberikan layanan cloud yang lebih andal, hemat biaya, dan responsif. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, itu dia tadi penjelasan terkait progres kami terkait RTM 5 ini. Jadi kami ucapkan terima kasih.